hendak syukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bersyukur bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sambil memperdengarkan nyanyi syukur dengan nyanyi, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Tema kita pada minggu ini adalah adakah tempat bagi dosa? Kita akan bersama-sama kembali belajar bagaimana pergumulan manusia melawan dosa, serta peran Allah dalam menaklukkan dosa. Ayat pembuka diambil dari Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dari
Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pribadi, dan saya akan menutupnya dalam doa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadi kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu dan panggilan-Mu. Kami enggan mendengar suara-Mu yang membimbing kami dan mengarahkan kami. Kami enggan melihat-Mu dalam kebenaran firman yang hidup. Kami terlalu sibuk dengan jalan yang kami pilih dan mengabaikan panggilan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup yang kami tempuh. Ampunkan kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki dan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna sebagai ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bagi setiap kita yang sudah meminta pengampunan dosa kepada Tuhan dan percaya sudah diampuninya, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak usah kuragukan, dan jalan lurusku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya penuh manibaya, hidupku di tangan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari Sabat yang boleh kami rayakan. Mengucap syukur untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami benar-benar berkenan di hati Tuhan. Kami mengalami kemenangan-kemenangan atas dosa. Bapa, kami mohon, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong, memimpin setiap kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, boleh kami hayati, boleh kami pakai untuk meneropong hati, pikiran, dan perasaan kami, hidup kami seluruhnya, sehingga segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan boleh kami lihat, Engkau yang menyadarkan, dan boleh kami perbaiki sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Takutlah
firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dilandasi dari surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan 23. Pembacaan surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 sampai dengan 23. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini adalah, adakah tempat bagi dosa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui segala dosa kita,
kita menyatakan kita membutuhkan Tuhan Yesus, maka dosa kita diampuni. Dan pengampunan Kristus itu cukup lengkap, sempurna. Dia menebus dosa-dosa yang kita lakukan, baik pada masa lalu, dosa-dosa sekarang yang kita lakukan, maupun bahkan boleh dikatakan dosa yang akan kita lakukan nanti. Nah, namun demikian, apakah berarti kalau begitu ya sudah, kita berbuat dosa saja sebanyak-banyaknya? Toh, dosa kita sudah diampuni. Tuhan sudah menebusnya bagi kita. Jadi supaya karunia-Nya tambah banyak, maka kita harus melakukan banyak dosa. Semakin banyak dosa, berarti semakin banyak karunia Allah itu. Nah, inilah yang coba dijawab oleh Rasul Paulus. Ya tentu tidak, jawab Rasul Paulus. Bukan demikian. Kenapa? Karena jikalau kita mempunyai pemikiran bahwa semakin banyak berdosa, semakin banyak kasih karunia Allah, maka itu justru menunjukkan bahwa kita ini bukan anak-anak Allah. Pertobatan kita dan penyerahan diri kita itu tidak sungguh-sungguh. Tidak betul-betul keluar dari hati kita yang terdalam. Tetapi timbul dari keinginan untuk memanipulasi Allah, ngakali Allah, ngapusi Allah, membohongi Allah. Mohon maaf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan kembali ilustrasi yang disampaikan oleh N.T. Wright, gitu ya, seorang scholar Perjanjian Baru. Dia mengatakan demikian. Ya, mari kita kurang lebih demikian. Mari kita bayangkan kita menjadi anak bungsu. Anak bungsu yang memaksa ayahnya untuk membagikan warisan belum pada waktunya. Kemudian pergi berfoya-foya, dan kemudian ketika habis hartanya, dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, cari makan susah, dan kemudian bekerja pada seorang peternak babi, gitu ya. Namun mau makan makanan babi saja dilarang oleh pemiliknya. Dan akhirnya dia ingat keadaan rumah di ayahnya, keadaan pegawai-pegawai ayahnya lebih baik. Dan karena itu dia, ya sudah, aku pulang saja. Aku akan mengaku kepada ayahku bahwa aku tidak layak disebut sebagai anak. Biarlah aku menjadi hambanya saja, seperti hamba-hambanya yang lain. Dia kemudian pasti melangkah dengan ragu-ragu, melangkah dengan gontai, melangkah dengan menundukkan kepala. Tetapi apa yang digambarkan? Ternyata ayahnya berlari menyambut dia. Ayahnya memakaikan pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, cincin yang bagus. Bahkan diadakan pesta yang besar. Ketika dia mau mengakui dosanya, mau mengakui kesalahannya, seolah-olah ayahnya tidak peduli, tidak menggubris itu. Yang penting bagi ayahnya adalah anaknya yang hilang kini telah kembali. Dan itu perlu dirayakan dengan pesta yang meriah, dengan pesta yang penuh kegembiraan. Disembelih ternak-ternak terbaik, disajikan anggur, makanan yang terbaik, musik yang terbaik, suasana sukacita yang luar biasa. Bahkan kakak kandungnya pun ngedumel, gerundel, nggak terima, gitu ya. Nah, kemudian kata N.T. Wright, coba seandainya ada pikiran iseng, pikiran nakal dalam hati anak bungsu tadi. Wah, ini sudah kira-kira setahun nih. Ya udah, apa aku ulang lagi ya perbuatanku yang dulu ya, supaya aku dapat pesta lagi. Aku dapat kemeriahan lagi. Apakah demikian? Tentu tidak. Tidak demikian. Saya juga akan mengatakan tidak.
Kenapa? Karena saya melihat pertobatan yang sungguh-sungguh, penyesalan yang sungguh-sungguh, sadar akan statusnya sebagai anak yang dipulihkan kembali, yang sebetulnya dia tidak layak. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, namun demikian, ketika kita melihat pada kondisi diri kita masing-masing, ya katakanlah semenjak kita dibaptis sampai sekarang, maka pertanyaannya adalah apakah kita tidak pernah berbuat dosa? Sekalipun semenjak kita menjadi Kristen mengikut Tuhan sampai detik ini, siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa tidak pernah sekalipun saya melakukan dosa sejak dari saya menjadi Kristen dibaptis hingga sekarang ini? Ya, boleh saudara-saudara kalau ada yang seperti itu, bikin YouTube ditayangkan. Nanti saya akan subscribe, like, komen, share, saya viralkan, gitu ya. Tapi saya yakin bahwa banyak di antara kita, saya sendiri pun demikian, semenjak menjadi Kristen, semenjak dibaptis hingga sekarang, tetap melakukan dosa. Tetapi, apakah kemudian kita mencari pembenaran, mencari excuse, dan melakukannya terus-menerus? Tentu tidak demikian juga. Justru kita harus belajar bagaimana supaya dosa itu tidak mendapatkan tempat di dalam kehidupan kita. Tidak lagi mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Nah, inilah yang hendak kita pelajari. Namun, saudara-saudara, sebelum kita meneruskan, izinkan saya bertanya untuk memeriksa kondisi kita masing-masing, hati kita masing-masing. Apakah betul-betul kita rindu dosa itu tidak mendapat tempat di dalam hati kita? Apakah ketika kita melakukan dosa, ada rasa penyesalan, ada rasa duka, ada rasa sesak? Apakah kita bergumul dengan sungguh-sungguh saat kita jatuh di dalam dosa? Apakah seruan Daud kepada Tuhan ketika dia ditegur melalui Nabi Nathan soal perselingkuhan dan perzinahannya dengan Batseba, itu juga ada di dalam hati kita? Daud begitu sedih, Daud begitu menyesal, karena dia telah mendukakan hati Allah. Dia tidak ingin Allah meninggalkan dia. Dia menyadari betapa jahat apa yang telah dilakukannya itu di mata Allah. Betapa dia telah membuat hati Allah bersedih. Apakah kesedihan yang sama ada di dalam hati saya dan saudara-saudara? Apakah kita betul-betul mau dibebaskan dari dosa-dosa kita itu? Atau justru kita mencari pembenaran, mencari alasan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, sehingga kita menegarkan hati, kita tegar tengkuk. Enggak. Semua ini karena salah orang lain. Semua ini karena keadaan. Semua ini karena tidak ada yang mendukung saya. Bahkan kita menyalahkan Tuhan, semua ini karena Tuhan. Maka saya dalam kondisi seperti ini. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pikirkan baik-baik. Lihat baik-baik. Kalau kita mau memberi tempat bagi dosa di dalam hidup kita, maka kita akan menuai kematian. Kita akan menuai celaka. Kita akan menuai sengsara. Kita bisa melihat ketika Daud membiarkan
matanya jelalatan. Ketika Daud membiarkan dikuasai oleh nafsu seksualnya, sehingga kemudian menghampiri Batseba. Apa yang terjadi? Kehidupan Daud menjadi kacau. Dia dilawan oleh anaknya sendiri. Tuhan pun juga menjatuhkan hukuman. Pedang tidak akan pernah luput dari keturunan Daud. Mungkin contoh lain lagi, Raja Saul. Apa yang terjadi ketika dia membiarkan dosa kesombongannya itu menguasainya, sehingga dia menindas Daud, menguber-uber Daud. Ketika iri hatinya itu menguasai dia, ketika dia tidak rela menyerahkan kekuasaannya sebagai raja kepada Daud, karena ia telah ditolak oleh Allah. Bagaimana dia pada akhirnya mencari seorang petenung arwah untuk bertemu dengan arwahnya Samuel. Begitu dia desperate, putus asa, sehingga itu dia lakukan. Mungkin kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Musa di masa tuanya, bahkan menjelang orang Israel itu hampir menyeberang Sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Musa dikuasai oleh kemarahan dan kejengkelan, sehingga dia menghina Allah di depan jemaat. Dan sebagai akibatnya, dia tidak boleh, dihukum Tuhan tidak boleh untuk masuk ke negeri perjanjian. Jadi saudara-saudara, ketika kita membiarkan dosa itu bercokol, tidak menghadapinya dengan serius, maka kematianlah yang akan kita dapat. Hidup kita akan rusak, hidup kita akan kacau, hidup kita akan tidak dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara, ketika seorang suami tidak berlaku sebagai suami, seorang istri tidak berlaku sebagai seorang istri. Ayah tidak menjalankan tugas dan panggilannya sebagai ayah. Ibu tidak menjalankan tugas panggilannya sebagai ibu. Orang tua tidak menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Anak tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak. Guru tidak berfungsi sebagaimana seharusnya guru. Pejabat tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai pejabat. Dokter, pengacara, dan seterusnya. Semuanya tidak bertindak sesuai dengan tugas panggilannya. Nah, itulah dosa, saudara-saudara. Jadi dosa itu adalah kegagalan menjalankan rancangan dan rencana kehendak Allah melalui kita, di dalam hidup kita. Coba bayangkan jikalau rumah tangga itu tidak dijalani, tidak dihidupi, tidak dipraktekkan kasih Kristus di dalamnya. Suami mementingkan diri, istri mementingkan diri. Suami hanya menuntut istri, istri hanya menuntut suami. Maka bisa dibayangkan, rumah tangga itu akan kacau. Kenapa? Karena masing-masing pihak menghidupi dosanya. Tidak mau berubah. Membiarkan dirinya dikuasai ego. Dikuasai keakuan. Yang ada hanya menuntut. Tidak memberi. Tidak belajar. Dan masing-masing pihak tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Tidak merasa berdosa di hadapan Tuhan. Membenarkan dirinya sendiri. Maka kita bisa melihat kematian sebuah rumah tangga, kematian sebuah relasi, kematian sebuah hubungan. Demikian pula saudara-saudara dengan dosa-dosa yang lain. Dosa itu membawa kehancuran, membawa kematian, menghilangkan
sukacita, dan damai sejahtera. Nah, karena itu, saudara-saudara, bagaimana supaya kita ini bisa lepas dari dosa? Ya tadi, yang pertama, cek dulu keinginan kita, kerinduan kita, tekad kita, pengertian kita, supaya kita benar-benar mau bergumul dengan serius dan sungguh-sungguh, mau lepas dari dosa. Bagi kita yang sudah ada dalam Kristus Yesus, kita sudah diberi kemungkinan, kita sudah dilepaskan dari dosa. Itu dikatakan sendiri oleh Rasul Paulus di Roma pasal 7. Dia menggambarkan bagaimana pergumulan melawan dosa, pergumulan melawan keinginan sendiri, ingin melakukan yang baik, tapi justru yang jahat dilakukan. Justru yang tidak ingin dilakukan itu dilakukan. Sehingga Rasul Paulus sampai pada titik frustasi, putus asa. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan, syukur kepada Allah. Oleh karena Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus di dalam dan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Itu ya dan amin. Itu adalah sebuah kepastian. Dan karena itu kita diberi kemampuan mengalami kemenangan atas dosa. Hanya kita harus menjalankan bagian kita. Kita harus menjalankan apa yang ada. Kita harus benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena itu di dalam bacaan kita tadi, kita diingatkan akan status kita sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai orang yang dibebaskan dari dosa. Kita telah dibaptis di dalam kematian Kristus. Kita dibangkitkan di dalam kebangkitan Kristus. Dosa-dosa yang ada di dalam diri kita itu sudah disalibkan, sudah dipakukan, sudah mati bersama kematian Kristus. Kita diberi hidup yang baru. Dan karena itu kemudian Rasul Paulus mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan telah hidup bagi Allah. Mari saudara-saudara kita renungkan perkataan ini. Mati bagi dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang sudah meninggal itu seluruh panca inderanya, seluruh inderanya itu sudah tidak berfungsi. Maka ketika kita hadirkan, didekatkan kepada yang sudah meninggal itu makanan yang enak-enak, musik yang bingar-bingar, dia tidak akan bereaksi. Nah, hendaklah juga demikian, saudara-saudara. Mari kita belajar untuk mematikan indera kita, panca indera kita terhadap dosa. Sehingga ketika ditawari untuk berbuat dosa, ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, ketika ada keinginan dalam tanda kutip, kita sudah tidak ingin lagi. Kita ingat, oh itu bukan saya. Itu saya yang dulu. Bukan saya yang sekarang. Kita memiliki cara pandang, kita memiliki kacamata. Belajar menghidupkan itu. Anggaplah, hitunglah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mati terhadap dosa. Ya, kata anggap di situ, saudara-saudara, ada juga pengertian hitunglah. Sama seorang akuntan menghitung
untung dan rugi. Nah, sama. Kita harus mengevaluasi hidup kita pada akhirnya. Hari ini misalnya, apakah kita hidup untuk dosa atau hidup untuk Allah? Keseluruhan hidup kita hari ini. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, jangan kamu dikuasai oleh dosa. Kita harus memilih kepada siapa kita mau mengabdi. Kepada siapa kita menghamba. Jangan kita, kata Rasul Paulus, menjadi hamba dosa. Jangan menjadi budak dosa. Saudara-saudara, diperhamba dosa itu artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali berdosa. Sama mirip-mirip seperti orang yang kecanduan. Kecanduan narkoba, kecanduan rokok, kecanduan-kecanduan yang lain. Seolah-olah kalau tidak melakukan itu tidak bisa. Nah, itu namanya diperhamba. Itu namanya diperbudak. Nah, jangan kita memberi tempat kepada dosa. Itu artinya jangan kita mau diperhamba oleh dosa. Jangan kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata dosa. Jangan gunakan mata kita untuk melihat hal yang tidak pantas. Jangan gunakan mulut kita untuk menyakiti orang. Gunakan mulut kita untuk membangun orang. Gunakan tangan kita untuk menolong orang lain. Gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat orang yang membutuhkan. Itu artinya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran dan tidak memakainya untuk menuruti nafsu keinginan daging kita, untuk melakukan hal yang di luar kehendak Allah, hal yang di luar rancangan Allah. Kita mau supaya benar-benar kita yang sudah ditebus ini, hidup kita benar-benar bagi Tuhan, hidup kita benar-benar bagi Allah. Kita berjuang sekuat tenaga, menguasai, melatih hidup kita, melatih anggota-anggota tubuh kita ini, agar tidak ditarik ke dalam dosa, tapi ditarik untuk memuliakan Tuhan. Melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Contoh yang gampang, saudara-saudara, bagaimana kita menggunakan mulut kita. Kalau kita ingin mengumpat, ingin menyakiti orang lain, ingin membalas perkataan menyakitkan kepada kita, perlakuan menyakitkan kepada kita, ingat tadi, oh iya, aku mati bagi dosa. Oke, maka kita belajar untuk menahan. Kita belajar untuk tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan, namun kita berkata-kata dengan sopan, dengan halus, dengan lembut, menegur dengan baik. Tidak perlu keluar kata-kata yang tidak perlu. Kenapa? Karena kita ingat, kita manusia baru, kita anak-anak Allah, kita sudah mati terhadap dosa. Apakah dimungkinkan? Sudah dimungkinkan melalui penebusan Kristus. Apakah bisa? Kita akan dipisahkan, kita akan dimampukan. Yang penting adalah apakah kita mau ditolong oleh Allah? Apakah kita mau dituntun oleh Roh Allah? Apakah kita mau diberi kekuatan oleh Tuhan? Dan ketika kita menjawab ya, memang prosesnya tidak selalu mudah. Prosesnya itu akan ada kesakitan.
Tapi bukankah itu harga mengikut Yesus? Bukankah itu janji kita ketika kita menyerahkan hidup mau menjadi murid Kristus? Barang siapa tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku, maka ia tidak layak menjadi muridku. Itu kata Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka ketika kita menahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata buruk, misalnya, itu kita sedang menyangkal diri. Ketika kita belajar mengampuni, itu kita sedang menyangkal diri. Ketika kita belajar menjalankan tugas-tugas selaku ayah, selaku suami, selaku orang tua, selaku istri, selaku ibu, selaku orang tua, kita sedang menyangkal diri. Karena akan lebih enak, lebih gampang kalau kita tidak menyangkal diri. Itu sama seperti kita terbiasa menggunakan tangan kanan. Terbiasa melakukan dosa. Terbiasa memuaskan keinginan daging. Terbiasa diperbudak oleh dosa. Dan sekarang ketika kita mengenal Yesus, kita belajar memakai tangan kiri. Itu awalnya tidak enak, awalnya tidak terbiasa. Tetapi makin lama makin terbiasa, makin lama makin terampil. Maka ketika kita mau tidak memberi tempat untuk dosa dalam hidup kita, mari kita kembangkan selera rohani kita. Mari kita kembangkan spiritualitas kita. Mari kita pikirkan terus, saya mau menyenangkan hati Allah. Saya mau hidup bagi Allah. Saya tidak mau lagi mendukakan hati Tuhan. Saya tidak mau lagi hidup saya itu kacau balau karena saya jalani tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Ya, kita harus berfokus kepada Yesus Kristus. Kita harus melihat terus-menerus, menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak dapat bersandar pada diri sendiri. Karena kalau kita bersandar pada diri sendiri, sudah pasti kita itu akan kalah. Ibrani 12 ayat 1 itu mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sama seperti seorang atletik gitu ya, yang berfokus, tidak memikirkan hal yang lain. Bagaimana caranya supaya sampai pada finish? Bagaimana caranya supaya menang di dalam pergumulan melawan dosa itu? Kita lihat kesetiaan Kristus, ketekunan Yesus, yang terus setia sampai akhir, memikul salib. Setiap waktu, setiap saat sebetulnya Yesus ada kesempatan untuk melepaskan diri, untuk berkata tidak, untuk membuang salibnya, menggunakan kuasanya untuk membalas para prajurit, membalas orang-orang yang menyakitinya. Tetapi Yesus taat sampai akhir, setia sampai akhir, setia melaksanakan misinya, setia melakukan kehendak Bapanya. Nah, juga demikian kalau kita mau tidak ada tempat untuk dosa di dalam hidup kita. Tapi sekali lagi ya saudara-saudara, tidak ada tempat bagi dosa
tidak berarti kita pasti tidak akan berbuat dosa. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan, menjalankan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh. Jangan jadikan dosa itu sebagai sebuah hobi, sebuah kebiasaan. Meskipun Daud jatuh dalam dosa, Musa jatuh dalam dosa, Petrus jatuh dalam dosa, tetapi mereka tidak hobi berbuat dosa. Mereka tidak selalu setiap waktu, setiap saat, dengan sengaja melakukan dosa. Demikian pula dengan kita. Cek terus kondisi hati kita. Kalau ada semangat memanipulasi Tuhan, kalau ada semangat, toh dosa saya sudah diampuni, jadi saya akan bebas berbuat dosa. Nah itulah semangat yang keliru, pikiran yang keliru, pikiran yang menyesatkan. Ketaatan kita kepada Allah itu berharga di mata Allah. Tuhan mau supaya dosa itu tidak menghalangi relasi kita dengannya. Dosa itu tidak menghalangi kita menjalankan tugas panggilan kita. Jaminan kemenangan sudah diberikan. Tuhan sudah memberikan semua kemungkinannya. Tuhan sudah memberikan kuasanya. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Tuhan sudah memberikan teladannya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sekarang adalah giliran saya dan giliran saudara-saudara untuk mengikuti jejak Yesus Kristus. Berjuang terus sampai Tuhan memanggil saya dan memanggil saudara-saudara. Berjuang untuk tidak memberi tempat bagi dosa. Berjuang untuk tidak hidup untuk dosa, tetapi hidup bagi kemuliaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita periksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Adakah dosa-dosa yang saat ini masih kita lakukan, yang kita menolak untuk dibereskan, yang kita masih mau membenarkan diri? Kita masih menyalahkan orang lain. Kita masih menyalahkan situasi untuk dosa yang kita lakukan. Kita bahkan menyalahkan Tuhan. Mari pada kesempatan ini, jangan biarkan, jangan diteruskan, jangan dihidupi dosa-dosa itu. Pertolongan Allah tersedia. Roh Kudus siap untuk menuntun, menguatkan bagian kita. Mengizinkan untuk Dia campur tangan, untuk bekerja, untuk menyucikan hidup kita, untuk menguduskan hidup kita, sehingga benar-benar kehidupan kekal itu kita rasakan, kita cicipi, dan akan kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya saat Yesus Kristus itu datang kembali. Mari kita nantikan perkataan
Tuhan kita. Hai hambaku yang baik dan setia, Engkau telah melakukan perkara kecil dengan baik. Terimalah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah perkenanan Tuhan yang kita nantikan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita saat hening sejenak. Saat hening selesai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami pada saat ini bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan yang Tuhan masih nyatakan sampai pada saat ini. Untuk setiap makanan, minuman, semua yang mendukung kebutuhan jasmani kami Tuhan sediakan. Bahkan apa yang menjadi keperluan, penyertaan, kekuatan, penghiburan, hikmat, bijaksana, terlebih dalam saat-saat seperti ini, Tuhan juga selalu sediakan. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur dan belajar untuk terus mengucap syukur. Pada saat ini ya Bapa, kami teringat akan saudara-saudari kami yang sedang terbaring sakit, maupun yang sedang di dalam isolasi mandiri. Kami mohon Tuhan yang memberikan pertolongan, sehingga melalui obat-obatan, vitamin, istirahat, ketenangan hati, perhatian dari keluarga dan saudara-saudara seiman, Tuhan pakai untuk mendatangkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena sakit penyakit, ataupun karena yang lain. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sehingga pada akhirnya mampu melihat kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Sudah hidup sekian lama, menikmati kebersamaan bersama dengan almarhum saudara-saudara yang mereka kasihi. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain. Mungkin relasi antara suami istri yang tidak harmonis lagi. Mungkin hubungan antara orang tua dan anak yang sudah tidak baik. Apalagi karena situasi kondisi seperti ini, keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan satu dengan yang lain, kata-kata yang tidak membangun satu dengan yang lain.
Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan di dalam masalah ekonomi, pekerjaan, masalah keuangan, masalah usaha karena pandemi ini. Mari Tuhan, Kau berikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Kau berikan kepada kami hikmat bijaksana-Mu untuk terus bisa bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan, di dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong pemerintah dalam menyediakan tempat-tempat perawatan, vitamin, obat-obatan, oksigen, dan lain sebagainya. Sehingga boleh cukup juga untuk bantuan sosial yang direncanakan, kiranya itu boleh tepat sasaran dan boleh turun tepat pada waktunya. Juga para tenaga kesehatan, berikan cinta kasih, perlindungan-Mu, dan pertolongan-Mu, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan semangat dan cinta kasih yang dari Tuhan. Kami juga berdoa jikalau ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, mau memanfaatkan situasi dan keadaan untuk hal-hal yang jahat, kiranya Tuhan ingat dan tegur. Dan jikalau mereka bandel, kiranya Tuhan yang akan disiplinkan dan Tuhan yang akan hukum. Kami juga mau serahkan agar melalui situasi-situasi yang sulit ini, kami sebagai anak-anak Tuhan justru bersaksi makin kencang. Justru kami bersaksi makin terang. Kami boleh menjadi pembawa damai sejahtera. Kami boleh mempertontonkan cinta kasih Kristus. Kami boleh melakukan apa yang kami bisa, apa yang kami ada, untuk saling menolong satu dengan yang lain, untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Bapa, kami naikkan seluruh doa kami ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau adalah Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Engkau adalah Bapa yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan seringkali yang Tuhan berikan itu jauh melebihi yang bisa kami lakukan dan pikirkan. Kuatkan kami menunggu waktu Tuhan, menunggu jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah melalui setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, kami makin bertumbuh, makin mengenal-Mu dan makin serupa dengan Kristus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Marilah kita membawa persembahan kita kepada Allah. Nas persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang boleh kami terima dan rasakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau menerima dan menguduskannya. Pakailah setiap kami yang akan mengelola persembahan ini, digunakan hanya untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai yang pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.